Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan menceritakan sebuah penemuan jasad seorang ibu muda yang berasal dari negara Malaysia, di mana sebelum kematiannya, wanita ini sempat berpamitan kepada suaminya kalau dia akan melakukan pengantaran pesanan makanan dengan sistem COD. Namun, tak disangka oleh suaminya, kepergian dari istrinya tersebut adalah kepergian untuk selama-lamanya. Allegedly pawned her jewelry in Terengganu valued at 30,000 ringgit. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di kota Pahang, Malaysia, hiduplah seorang wanita bernama Nur Samira Zainal yang berusia 37 tahun. Nur Samira memiliki seorang suami bernama Muhammad Afiq Akmal yang berusia 31 tahun. Meski terpaut usia yang cukup jauh, mereka sudah saling mencintai selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang putra yang berusia 4 tahun. Keluarga ini hidup dalam kerukunan dengan saling menjaga satu sama lain. Afiq adalah seorang suami yang perhatian yang mana terkadang sering membantu istrinya saat sedang memasak di dapur. Setelah selesai memasak, mereka akan makan bersama sambil berbincang tentang hari-hari mereka. Selain memiliki suami dan anak yang menyayanginya, Nur Samira juga memiliki orang tua yang sangat ia cintai. Nur Samira memiliki seorang ayah yang bernama Zainal Rahim yang sudah berusia 65 tahun. Saat ini Zainal tinggal di distrik Rompin yang berjarak sekitar 285 km dari Pahang. Zainal sebagai ayah sangat menyayangi putrinya yaitu Nur Samira. Ia sering menelpon putrinya untuk sekedar bertukar kabar atau bertanya kapan Nur Samira akan mengunjungi dirinya. Saat ditanya, Nur Samira akan menjawab bahwa dirinya pasti akan memberikan kabar jika dia berniat pulang. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Afiq bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah perusahaan yang terletak di Indramayu Kota. Sedangkan Nur Samira bekerja sebagai agen properti. Tetapi karena dia ingin fokus mengurus putranya, dia pun berhenti dari pekerjaannya di tahun 2001. Saat itu Nur Samira menyibukkan dirinya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Ia tidak memiliki kesibukan lain selain mengurus putranya. Tetapi lama-kelamaan Samira merasa bosan dan dia berpikir untuk memulai suatu usaha untuk berjualan. Karena merasa memiliki keahlian memasak, ia pun memutuskan untuk berjualan sambal ikan teri. Karena di daerah mereka memang sambal ikan teri ini sangat difavoritkan. Singkat cerita, pada tahun 2004, Nur Samira mulai berjualan sambal ikan teri yang ia buat sendiri secara online. Tak hanya mengandalkan penjualan online, dia juga berkeliling dari warung ke warung untuk menjajakan dagangannya. Saat ada pelanggan yang memesan, jika jaraknya masih dekat dalam jangkauan, dia akan mengantar sendiri pesanan itu dengan mengendarai mobil miliknya. Biasanya, selama Nur Samira pergi mengantarkan sambal ikan teri, putranya akan dititipkan kepada seorang pengasuh yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Para tetangga Nur Samira mengenal dirinya sebagai wanita yang ceria dan ramah. Nur Samira selalu tersenyum kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan saat berjualan. Tak hanya itu, Nur Samira juga tak pernah ragu untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Pernah suatu ketika, Nur Samira menolong seorang ibu penyandang disabilitas yang kehilangan anaknya. Nur Samira membantu mencari anak ibu itu sampai anak itu ditemukan kembali dengan selamat. Karena kebaikannya itu membuat Nur Samira banyak disukai oleh orang-orang. Setiap kali menawarkan dagangannya, orang-orang dengan senang hati akan membelinya. Usaha Nur Samira laku keras baik saat dijual keliling maupun secara online. Sambal ikan teri buatan Nur Samira dipesan oleh orang dari berbagai daerah. Salah satu pelanggan yang pernah memesan dagangannya bernama Zalzul Kamar Abdul Ghani. Di mana suatu hari, Zalzul ini memesan sambal ikan teri Nur Samira secara online. Dia meminta Nur Samira untuk mengantarkan sambal teri itu ke dekat jembatan Tanjung Lumpur.
Karena jaraknya yang masih dekat, Nur Samira pun mengiyakan permintaan Zalzul. Nur Samira pergi mengantarkan sambal ikan teri, namun dia tidak pergi sendiri. Kebetulan saat itu ia pergi dengan suaminya, yaitu Afik. Mereka menemui Zalzul di dekat jembatan Tanjung Lumpur. Saat itu Afik dan Nur Samira melihat Zalzul sebagai seseorang yang sangat baik dan juga ramah. Ia banyak tersenyum dan aktif memulai suatu percakapan. Zalzul dan Afik banyak berbincang. Zalzul mengatakan bahwa ia suka memancing dan bahkan dia mengajak Afik untuk memancing cumi-cumi bersama dirinya kalau Afik sedang ada waktu luang. Afik yang mendengar itu mengiyakannya saja untuk sekedar berbasa-basi. Hal itu membuat Zalzul menjadi lebih antusias dan mengatakan bahwa dia akan mentraktir Afik makan ikan bakar jika nanti Afik datang kembali. Lalu pada hari itu setelah melakukan transaksi bersama Zalzul, Afik dan Nur Samira pulang dengan perasaan senang karena baru saja bertemu dengan seorang pria yang baik. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya Zalzul ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Zalzul merupakan seorang pria berusia 53 tahun. Ia tidak memiliki alamat ataupun pekerjaan tetap. Dia sering berpindah-pindah dari kota Pahang ke kota Kuala Terengganu. Di daerah tempat dia berasal, orang-orang mengenal Zalzul sebagai lelaki yang problematik. Warga sekitar sering menghindari Zalzul karena tak mau berurusan dengan pria itu. Zalzul ini suka sekali meminjam uang yang akan digunakannya untuk berjudi. Sebelumnya, Zalzul sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat perjudian. Namun tetap saja dirinya tidak pernah kapok. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Zalzul kembali membuat pesanan sambal ikan teri kepada Nur Samira. Dia meminta kepada Nur Samira untuk bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, yaitu jembatan Tanjung Lumpur. Samira yang mendapatkan pesanan tersebut langsung menerimanya karena jaraknya yang berdekatan dan juga Zalzul sudah pernah memesan sebelumnya. Lalu berbeda dari sebelumnya, kali ini Nur Samira akan pergi seorang diri tanpa ditemani oleh suaminya. Sebelum pergi, Nur Samira terlebih dahulu mengirim pesan kepada suaminya bahwa dia akan pulang pada malam hari karena harus mengantar pesanan sambal ikan teri. Lalu di hari yang sama, waktu pun berlalu sekitar pukul 7 malam. Afik tiba di rumah. Begitu sampai di rumah, Afik melihat ke sekeliling rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Namun dia tidak menemukannya. Kemudian Afik pun langsung memeriksa handphonenya dan menemukan sebuah pesan dari sang istri. Di dalam pesannya, Nur Samira mengatakan bahwa dia pergi mengantarkan pesanan. Namun dia tidak menjelaskan kemana dia akan mengantarkan pesanan itu ataupun kepada siapa pesanan itu diterima. Lalu Afik memilih untuk tidak bertanya tentang hal itu karena selama ini Nur Samira memang biasa mengantarkan pesanan sambal ikan teri seorang diri. Afik berpikir kalau Nur Samira akan segera pulang seperti biasanya. Setelah itu, Afik pergi menjemput putra mereka di rumah pengasuhnya. Kemudian ia kembali pulang lalu memandikan dan memberi makan putranya. Sekitar jam 9, selesai merapikan rumah dan menidurkan putranya, Afik yang merasa lelah setelah seharian bekerja langsung naik ke kasurnya untuk tidur tanpa menunggu istrinya pulang. Lalu keesokan harinya, Afik bangun sekitar jam 5 pagi. Saat terbangun, Afik merasa heran dan kaget karena istrinya tak ada di kasur. Kemudian dia langsung keluar kamar dan mencari keberadaan istri di sekitaran rumah. Saat itulah, ketika sedang mencari, Afik baru menyadari kalau mobil sang istri juga belum ada di garasi rumah. Hal ini membuat Afik menjadi panik dan langsung mencoba menelpon sang istri. Namun Afik tak mendapatkan jawaban apapun. Teleponnya tidak diangkat dan pesannya pun tidak dibalas. Di dalam keadaan panik tersebut, Afik keluar dari rumahnya dan meminta bantuan kepada para tetangga untuk mencari Nur Samira. Tetangga yang melihat Afik panik langsung mencoba menenangkan Afik. Ia meminta Afik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Afik menceritakan bahwa istrinya belum pulang sejak malam dan tidak bisa dihubungi. Tetangga itu ingin menolong Afik, namun ia butuh lebih banyak informasi untuk bisa menentukan apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka kembali bertanya kapan terakhir kali Afik bisa menghubungi Nur Samira dan apa yang sedang dilakukan istrinya saat itu. Afik kembali menjelaskan bahwa ia terakhir kali menghubungi istrinya di malam hari, di mana sekitar jam 7 malam istrinya mengirim pesan teks dengan mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat karena harus mengantarkan pesanan sambal ikan teri. Namun sayangnya, Afik tidak mengetahui kepada siapa Nur Samira akan mengantarkan pesanan tersebut.
Kemudian beberapa dari tetangga ini sangat mengenali Nur Samira. Beberapa dari mereka sangat mengetahui di mana Nur Samira biasa berjualan. Saat itu Afiq masih mencoba untuk menghubungi Nur Samira, namun masih tak mendapatkan jawaban apa-apa. Oleh karena itu, Afiq dan para tetangga memutuskan untuk mencari Nur Samira di tempat dia biasanya berjualan. Tak lama kemudian, Afiq dan para tetangga sampai di pusat kota Pahang. Mereka langsung berpencar dan mencari Nur Samira. Mereka mengitari pusat kota dan bertanya pada orang-orang sekitar selama beberapa jam. Namun tetap saja mereka tak mendapatkan hasil. Kemudian, di saat Afiq mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan jejak keberadaan istrinya, saat itulah tiba-tiba saja salah seorang tetangga yang ikut mencari mengatakan kalau dia telah melihat sebuah mobil yang mirip dengan mobil Nur Samira. Mobil itu terparkir di dekat jembatan Tanjung Lumpur. Mendengar hal itu, Afiq dan para tetangga langsung pergi ke lokasi tersebut. Begitu sampai di lokasi, Afiq langsung mengkonfirmasi bahwa mobil itu memang mobil milik istrinya. Merasa menemukan titik terang, Afiq dan para tetangga kembali berpencar untuk mencari keberadaan Nur Samira. Beberapa orang mencari di dekat jembatan dan yang lainnya mencari di sekitaran sungai Kuantan. Lalu setelah beberapa lama mencari, salah seorang tetangga menemukan jasad Nur Samira tergeletak di pinggir sungai. Tetangga ini langsung memberitahukan penemuannya. Afiq yang mendengar hal itu sontak membuat dirinya merasa syok. Dia langsung pergi ke lokasi untuk memeriksa kebenarannya. Begitu sampai di pinggir sungai, Afiq melihat tubuh Nur Samira tergeletak tak bernyawa. Dia seketika menangis histeris. Tak menyangka akan menemukan istrinya dalam keadaan seperti itu. Salah satu dari tetangga kemudian langsung menelpon pihak kepolisian untuk datang ke lokasi penemuan. Tak lama setelah itu, polisi pun tiba di lokasi. Mereka langsung memeriksa TKP dan juga jasad Nur Samira. Setelah melakukan pemeriksaan awal, polisi membuat kesimpulan sementara bahwa Nur Samira diduga telah dieksekusi oleh seseorang. Pihak kepolisian langsung mengirim jasad Nur Samira ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan untuk dilakukan proses otopsi. Selanjutnya, polisi mencoba menemukan saksi. Mereka berkeliling ke daerah pemukiman sekitar dan menanyakan tentang penemuan jasad tersebut. Lalu, beberapa nelayan memberikan kesaksian mereka. Di malam sebelum penemuan tersebut, mereka sempat melihat Nur Samira pergi ke arah sungai Kuantan sekitar pukul 7 malam hari. Mereka sempat mengobrol dengan Nur Samira. Mereka memperingatkan Nur Samira untuk tidak pergi ke sungai tersebut karena keadaan di sana sangat sepi. Namun, Nur Samira terlihat sangat yakin untuk pergi ke sana. Maka dari itulah, para nelayan berpikir kalau Nur Samira ini akan menemui seseorang yang telah dia kenal. Tetapi sangat disayangkan saat itu ketika pihak kepolisian menanyakan kepada para nelayan apakah mereka melihat siapa orang yang ditemui oleh Nur Samira. Mereka mengatakan mereka tidak sempat melihat siapa orang tersebut. Tak lama kemudian, hasil otopsi jasad Nur Samira dipaparkan oleh pihak kepolisian. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa penyebab meninggalnya Nur Samira diduga karena benturan benda tumpul di kepala. Lalu kemudian dia juga tenggelam. Polisi memperkirakan bahwa pelaku telah memukul kepala korban dan kemudian mendorong korban hingga jatuh ke dalam sungai. Selain itu, polisi juga memeriksa barang-barang Nur Samira. Dari pemeriksaan itu diketahuilah kalau beberapa perhiasan Nur Samira telah menghilang. Perhiasan-perhiasan itu berupa cincin dan gelang emas yang diperkirakan berharga sekitar 30.000 ringgit Malaysia atau sekitar 115 juta rupiah. Hal ini langsung membuat pihak kepolisian menduga kembali kalau kejadian ini memang adalah pengeksekusian dengan motif perampokan. Hilangnya perhiasan tersebut kemudian menjadi jalan bagi polisi untuk menemukan pelaku pengeksekusian. Polisi melacak keberadaan perhiasan dan berhasil menemukan gelang emas milik Nur Samira di sebuah pegadaian. Polisi pun langsung menginterogasi penjaga pegadaian tersebut dan dari interogasi itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah Zalzul. Tak mau membuang waktu, polisi langsung mencari keberadaan Zalzul. Hal ini cukup sulit karena Zalzul tidak memiliki alamat tetap. Namun, polisi tidak menyerah. Mereka tetap berusaha untuk menemukan lokasi keberadaan Zalzul. Dan akhirnya, pada tanggal 15 Februari 2025, sekitar pukul 5.30 pagi,
polisi berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku yang beralamat di perumahan wakaf Tembusu, Gongbada, kota Kuala Terengganu. Saat itu polisi menangkap Zalzul dengan tanpa perlawanan. Di sana polisi juga menemukan barang bukti berupa cincin dan juga uang cash yang diduga milik Nur Samira. Setelah pelaku tertangkap, keluarga korban merasa sedikit lega. Mereka bersyukur bahwa setidaknya orang yang mengeksekusi Nur Samira telah dikurung sehingga penjahat itu tidak akan bisa menyakiti orang lagi. Afik, suami Nur Samira, berharap bahwa Zalzul akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Pada tanggal 27 Februari 2025, proses persidangan pun dilakukan. Dalam persidangan itu, Zalzul diadili atas tuduhan pengeksekusian. Namun, sampai saat ini, proses peradilan masih berlangsung dan belum ada berita terkait putusan hukuman untuk Zalzul. Namun, jika terbukti bersalah, Zalzul terancam akan menghadapi hukuman eksekusi atau hukuman penjara sekitar 30-40 tahun, yang mana ini juga disertai dengan cambukan rotan kurang lebih 12 kali. Jadi, sebelum pelaku tertangkap, media sudah banyak memberitakan tentang penemuan jasad Nur Samira. Masyarakat turut prihatin serta marah dengan apa yang terjadi kepada Nur Samira. Orang-orang menuntut supaya pelaku diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Reaksi ini tak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga datang dari pihak Istana Pahang, di mana pada tanggal 14 Februari 2025, Sultan Pahang mengunjungi keluarga Nur Samira di Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan. Dalam kunjungannya itu, Al-Sultan Abdullah menyampaikan bahwa apa yang terjadi kepada Nur Samira adalah sebuah kejahatan yang sangat kejam dan itu tidak berperi kemanusiaan. Al-Sultan Abdullah meminta supaya penjahat yang terbukti bersalah diberikan hukuman yang setimpal. Tak hanya itu, Al-Sultan juga menyampaikan dukungan moral kepada keluarga Nur Samira. Masih di hari yang sama, jenazah Nur Samira dimandikan lalu disolatkan di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan di tanah perkuburan Islam perantau Damai Keratong yang terletak di distrik Rompin. Nur Samira telah pergi untuk selamanya. Dia meninggalkan suami dan putra kecilnya yang akan selalu merindukan dirinya. Kepergiannya menjadi sebuah luka yang selamanya akan ditanggung oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Kini, tak ada lagi suara tawa Nur Samira saat mencoba menjajankan sambal ikan terinya. Meski begitu, kebaikan Nur Samira akan selalu diingat oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Mari kita berdoa semoga Nur Samira husnul khotimah dan diterima di sisi Yang Maha Esa. Dan untuk kita semua, semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.